Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita masih dapat menyanyikan puji-pujian himne seperti ini. Kita baru saja merayakan 77 tahun negara kita merdeka. Mungkin di antara kita sudah banyak menonton, saudara. Oh, betapa agungnya, betapa hikmatnya upacara kemerdekaan kita, saudara. Memang sudah dirancang sedemikian rupa, saudara, dengan lagu-lagu yang sifatnya adalah himne. Sesudah selesai, lalu kemudian dipanggillah satu anak kecil untuk menyanyikan sebuah lagu yang goyang-goyang. Ya, lalu kemudian itu sesudah selesai, saudara. Coba kita pikirkan, andai lagu itu ditaruh di tengah upacara, di tengah acara, akan jadi apa, saudara? Akan kehilangan kewibawaan dari negara kita, saudara. Negara mengerti, itu harus ditaruhnya itu di akhir, tidak boleh di awal, tidak boleh di tengah, dan tidak boleh di dalam upacara, saudara. Sekarang gereja-gereja, saudara, sudah menyanyikan puji-pujian yang seperti itu tadi di dalam ibadah. Jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, dan mereka pokoknya, saudara, market oriented. Yang penting orang itu bersuka cita, tapi saudara kehilangan kewibawaan dari sebuah ibadah. Mereka tidak peduli, pokoknya rame, pokoknya orang senang, saudara. Mereka tidak pikir Tuhan senang atau tidak, mereka tidak pikir. Saudara, negara saja mengerti, ada kewibawaan negara yang tidak boleh dicampur-campur dengan lagu-lagu seperti itu. Tapi saudara, gereja seringkali tidak mengerti. Pokoknya bagaimana cara membuat jemaat senang, jingkrak-jingkrak, dan kemudian mereka suka, saudara. Mereka tidak pikir Tuhan suka atau tidak suka, saudara. Kenapa? Karena kewibawaan mimbar itu dipertaruhkan. Kalau lagu-lagu jingkrak-jingkrak, saudara, yang begitu keras, berdebu, merusak jantung, merusak telinga, pokoknya orang senang, orang tidak peduli, saudara. Maka bagaimana wibawa mimbar? Maka gereja kita, saudara, mengambil sesuatu keputusan yang tidak populer. Yaitu apa? Yaitu saudara tetap menyanyikan puji-pujian himne. Suka atau tidak suka, saudara. Yang penting Tuhan suka. Tapi kita juga nggak bisa dong ya. Aduh, suka nggak suka. Yang penting Tuhan suka, kita nggak suka. Nggak bisa, saudara. Tuhan suka dan kita pun juga harus suka. Maka saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini salah satu dari sedikit gereja yang tetap ingin menyanyikan puji-pujian himne yang sangat berwibawa sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan begitu komplitnya anugerah Tuhan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu sebelumnya di mana Tuhan sudah memberkati kami sedemikian. Dan kami juga mohon kepada untuk waktu sesudah ini di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami mohon berkat Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kelimpahan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga siapkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang baik. Pakailah hamba-Mu ini dalam nama Kristus Tuhan kami, Gembala Agung jiwa kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk, mari kita bersama-sama membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saudara, mari kita perhatikan, kita baca baik-baik. Ini adalah satu perumpamaan yang bagi saya, saudara, berat sekali. Tidak gampang untuk mengertinya, saudara. Tapi kita harus berusaha, saudara, setiap ayat kita bisa mengerti. Maka saya minta saudara juga tetap berkonsentrasi setiap kata, setiap kalimat yang kita dengar pada hari ini. Lukas 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, bertanggapan hingga ayat yang ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat,
supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lagi selainnya, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sesudah kita membaca perikop ini, maka apa yang ada di dalam pikiran kita, saudara? Kita tentu berpikir, kenapa ya Yesus kasih perumpamaan yang dengan jelas-jelas memuji seseorang yang tidak jujur? Saudara, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus menceritakan tentang apa, saudara? Seorang bos yang mempercayakan bisnisnya kepada seorang manajer yang pandai. Dan bos itu sering tidak ada di tempat, sehingga dia tidak selalu bisa mengawasi manajernya. Saudara, biasanya kalau orang pegang uang, saudara, itu selalu tergoda untuk memakai uang, walaupun bukan uangnya. Saudara, apalagi si manajer itu tidak diawasi, sehingga sang manajer bisa sesuka hati menggunakan uang yang bukan miliknya, saudara. Nah, sampai suatu ketika kemudian bos itu mengaudit keuangan perusahaannya, dan dia mendapati ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin perusahaan itu merugi, saudara, atau untungnya mungkin terlalu kecil, tidak sebanding. Maka si sang bos, saudara, minta pertanggungjawaban dari sang manajer. Nah, sang manajer tahu bahwa dia akan segera dipecat. Saudara, dia seharusnya punya uang yang cukup, supaya kalau dia dipecat, saudara, dia sudah punya uang. Dia seharusnya punya uang yang cukup. Kenapa? Dia punya jabatan tinggi sebagai seorang manajer. Tapi dia suka foya-foya. Maka kemudian uangnya itu habis, saudara. Lalu kemudian dia berpikir keras, bagaimana dia bisa tetap dapat hidup. Yang kedua, bagaimana supaya dia tidak malu. Maka dia punya pikiran yang sangat jitu sekali, saudara. Bagaimana caranya? Nah, berbuat baik atau menanam jasa kepada orang-orang yang berhutang. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara memanggil nasabah-nasabahnya dan memotong semua hutang mereka. Kemudian diceritakan bahwa sang tuan kagum sama manajernya dan kemudian memuji akal manajernya. Dan di akhir perumpamaan Yesus berkata bahwa orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saudara, dari cerita ini kita akan pikir, saudara, bahwa ini perumpamaan yang kurang baik. Kenapa, saudara? Karena Yesus seolah-olah bukan cuma membenarkan manajer itu, tapi kemudian, saudara, dia memuji apa yang sudah dilakukan, saudara. Perbuatan salah, saudara. Bahkan itu sebanyak 2 kali. Tapi yang kita mesti ingat adalah apa, saudara? Semua perumpamaan Yesus itu adalah sesuatu yang punya maksud tertentu. Dan perumpamaan itu adalah suatu hal yang biasa yang terjadi dalam masyarakat Yahudi. Tapi, saudara, Yesus mengingatkan murid-muridnya lagi, saudara. Saudara, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini menjadi perumpamaan yang paling sering diperdebatkan. Kok bisa begitu? Kok bisa, saudara? Tapi, saudara, kita harus ingat bahwa perumpamaan ini itu ditujukan kepada siapa, itu penting. Yang kedua, apa maksud dari perumpamaan ini, saudara? Saudara, perumpamaan Yesus, semua perumpamaan Yesus adalah suatu peristiwa sehari-hari yang biasa terjadi di dalam masyarakat Yahudi. Kalau, saudara, kalau pada saat itu orang-orang, saudara, sesudah mendengar perumpamaan, mereka nggak berdebat loh. Nggak terjadi perdebatan. Kenapa kita sekarang mesti perdebatkan? Ini sesuatu hal yang harus kita tangkap dulu, saudara. Lalu kemudian apa yang kita bisa tangkap dari perumpamaan ini? Pertama adalah maksudnya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan ingin dari kita setelah mendengar perumpamaan ini, saudara?
Perumpamaan ini dicatat, ditujukan kepada murid-muridnya. Itu jelas sekali di dalam ayat yang pertama, saudara. Tetapi yang hadir di situ bukan cuma murid-muridnya. Di dalam pasal ke-14 juga ada orang-orang Farisi hadir di situ, saudara. Dan kemudian kita akan masuk dalam detail. Saudara, kita akan masuk di dalam isi perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini Yesus ceritakan ada seorang bos yang punya seorang manajer. Dia percayakan perusahaannya kepada manajer ini. Saudara, perusahaan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah perusahaan pinjam-meminjam. Konteks sekarang adalah bank, saudara. Tapi perusahaan pada zaman dulu, saudara, bukan pinjamkan uang, tetapi pinjamkan barang. Saudara, mengapa bisa ada perusahaan peminjaman? Bukankah di dalam hukum Yahudi, saudara, tidak boleh, saudara, dikenakan riba atau bunga? Coba kita buka ayatnya dalam Keluaran pasal 22, ayatnya yang ke-25. Keluaran pasal ke-22, ayatnya ke-25. Kita membaca bersama-sama Keluaran pasal 22 ayatnya yang ke-25. Sesudah menemukan, kita baca bersama-sama Keluaran 22 ayat 25. 1, 2, 3. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Saudara, itu dalam hukum Yahudi tidak boleh, saudara. Tapi itu memang betul, saudara. Tetapi mereka sudah saling mengerti. Saya ulang, mereka sudah saling mengerti. Si manajer, saudara, dan peminjam itu kemudian menyusun sesuatu pernyataan. Ini penting. Saudara, di mana hutang dan bunganya itu didaftarkan dalam satu jumlah total. Saudara, di bawah ini catatan ini, saudara, oleh para pemimpin agama dinyatakan sebagai riba. Seperti apa, saudara? Yaitu apa? Aku akan bayar kepada Simon 10 kor gandum. Saudara, 1 kor adalah 360 liter. Ya, jadi saya akan bayar kepada Simon 10 kor gandum pada tanggal 1 bulan Nisan. Nah, jikalau aku tidak bisa bayar pada hari itu, maka aku akan bayar tambahannya 4 kor setiap tahunnya. Saudara, itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai riba, saudara. Tetapi catatan di bawah ini dianggap sah, saudara. Itu apa? Aku hutang 14 kor gandum kepada Simon. Sah, saudara. Padahal sama aja, saudara. Saudara, apa yang tidak dikatakan di dalam catatan itu? Bahwa aku hutang 14 kor gandum kepada Simon. Pertama, saudara, yang tidak dicatat, si peminjam hanya terima 10 kor. Dan harus bayar sisanya dalam bunga 4 kor, saudara. Jadi pokoknya, saudara, aku hutang 14 kor gandum kepada Simon. Itu tidak dicatat sebagai riba, saudara. Padahal sama aja, saudara. Lalu kemudian si bos pakai seorang manajer buat kelola perusahaannya. Dan bos itu percayakan sepenuhnya perusahaannya kepada manajer itu. Namun oleh karena kurangnya controlling, pengawasan kepada manajer itu, maka manajer itu pakai uang semau-maunya. Dan si manajer tidak sadar, ini perusahaannya sudah mulai rugi nih. Rugi bukan karena tidak ada nasabah, tapi karena rugi karena dia foya-foya memakai uang yang dipercayakan pada oleh Tuhan itu kepadanya, saudara. Tidak lama kemudian, saudara, maka si bos mulai lakukan audit. Si bos heran, kenapa nasabah ini banyak loh, tapi perusahaan rugi, saudara. Maka kemudian dia menyelidiki sebab-sebab kerugian. Sesudah dia selidiki, dia tahu, saudara, bahwa si manajer pakai uang perusahaan itu terlalu boros. Maka kemudian dia minta tanggung jawab pada si manajer dengan cara memecat manajer itu. Bagaimana si manajer? Sudah dengar dia akan dipecat, saudara. Dia jadi kelabakan. Kenapa? Dia sadar namanya sudah buruk, saudara. Tidak ada lagi perusahaan yang akan mau terima dia bekerja, saudara. Dan dia tidak bisa kerja lain selain urusan keuangan. Jadi petani mencangkul tidak mampu. Apalagi jadi pengemis, saudara. Maka dia berpikir keras untuk memecahkan masalahnya. Kemudian saudara dia pikir. Kemudian dia dapat ide yang sangat brilian sekali, saudara. Ini kan orang kafir ceritanya, saudara ya.
berpikir keras. Saudara, yang paling ironis adalah apa? Orang kalau mau berbuat jahat, saudara, itu sangat kreatif loh. Orang kalau mau berbuat jahat itu sangat kreatif sekali dan sepenuh hati saudara mikirnya. Tapi kalau orang saudara di dalam gereja urusan rohani saudara, ada nggak yang mau pikir keras saudara? Ada nggak yang begitu kreatif memikirkan dalam urusan rohani saudara? Ini jadi pertanyaan buat kita. Si manajer saudara yang licik itu saudara, dia berpikir keras. Kemudian apa idenya saudara? Kalau dia mau kerja tempat lain tidak mungkin diterima. Sebab reputasinya sebagai manajer sudah rusak, tidak becus pimpin perusahaan. Kalau diterima pun saudara, gajinya kecil. Cuma jadi pegawai biasa, tidak bisa jadi manajer. Dan tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Sudah terbiasa boros, sudah biasa foya-foya. Kalau mau jadi petani, aduh saya cuma biasa kelola uang. Tidak mampu saudara. Waktu dia cangkul tanah mungkin yang kecangkul bukan tanahnya, kakinya mungkin saudara. Juga tangannya mungkin terlalu halus untuk mencangkul tanah saudara. Jadi pengemis, gengsi. Saudara, orang yang jadi pengemis itu ya, itu mentalnya hebat loh saudara. Saudara berani nggak punya duit saudara, ke simpang Caritas, kemudian pakai kentrungan, kemudian saudara nyanyi-nyanyi, berani nggak saudara? Saya ngelihat ya satu orang perempuan, buset saudara, cewek, wah cantik juga. Kemudian pakai kentrungan, kemudian dia mulai nyanyi waktu lampu merah. Saya bilang mentalnya orang ini boleh juga saudara. Saya kasih enggak? Ya enggak saudara. Kenapa? Karena tidak mendidik saudara. Tapi mentalnya luar biasa orang ini. Saya disuruh begitu saudara, enggak berani saudara. Enggak berani. Bahkan saya enggak berani ya, tolong ya bantu pembangunan gereja, enggak berani saudara. Enggak berani. Enggak punya mental itu saudara. Tapi kemudian pengemis itu punya mental itu. Nah si manajer jadi pengemis tidak berani. Kenapa? Karena gengsi saudara. Lalu kemudian dapat ide. Lalu kemudian apa idenya saudara? Nah dia ingin menanam jasa kepada para nasabahnya. Dan di sisi lain saudara, apa yang dilakukan itu berjalan cukup mulus. Bagaimana cara dia menanam jasa kepada para nasabahnya? Dia panggil para nasabahnya. Dia tanya, kamu hutang berapa? Nasabah pertama ditanya, kamu hutang berapa? Saya hutang 100 tempayan minyak zaitun. Saudara, sebagai perbandingan, 100 tempayan minyak zaitun adalah 3.946 liter. Seberapa banyak kira-kira saudara? Nah, kalau misalnya mobil tangki bensin yang kecil ya, itu 5.000 liter saudara. Nah, kira-kira sebanyak itu. Dan kemudian saudara, itu adalah 100 tempayan minyak zaitun. Nah, satu pohon zaitun itu menghasilkan 125 kilogram buah zaitun. Seperti satu pohon duku, nah menghasilkan berapa kilogram duku. Dan kemudian saudara 120 kilogram buah zaitun, kalau diperas jadi minyak menghasilkan 25 liter minyak zaitun. Berarti saudara dia hutang kira-kira saudara 157 pohon zaitun. 3946 dibagi 25. Kira-kira saudara 157 pohon zaitun. Nah untuk produksi minyak zaitun perlu waktu yang cukup lama. Jadi saudara bunganya pasti lebih tinggi. Kenapa? Lama saudara. Berapa persen bunganya? 100%. Tapi mereka tidak boleh pakai sistem bunga. Sehingga saudara, nasabah yang hanya pinjam 50 tempayan, tapi dicatat 100 tempayan. Itu caranya. Ya 100% bunganya. Lalu sang manajer suruh dia, nah buat surat hutang yang baru. Jadi berapa? 50 tempayan. Memang aslinya 50 tempayan. Sehingga saudara, nasabah diuntungkan. Bos tidak terlalu dirugikan. Kenapa saudara? Karena manajer cuma kasih harga pokok kepada si nasabah atau harga modal saja saudara. Oke, nasabah pertama, kamu hutang berapa? 100 tempayan minyak zaitun. Oke, buat surat hutang baru 50 tempayan. Oh senang dia saudara. Lalu kemudian nasabah kedua, kamu hutang berapa banyak? Saya hutang 100 pikul gandum. Saudara, 100 pikul gandum itu sama dengan hasil tanah 100 are. Dan bunga buat pinjam gandum
pasti lebih kecil daripada bunga untuk pinjam minyak zaitun. Kenapa? Gandum waktunya cepat, zaitun waktunya lama. Maka bunganya cuma 25%. Jadi kemudian si manajer suruh kamu buat surat hutang baru. Berapa? 80 pikul. Jadi saudara, si nasabah diuntungkan. Bos tidak terlalu dirugikan saudara. Karena dikasih harga modalnya. Dan kemudian Yesus katakan saudara bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat yang ke-8. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Wah, ini sulit sekali saudara untuk kita bisa menafsirkannya. Dan kemudian supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini adalah satu kalimat yang sulit untuk ditafsirkan. Saudara, apa kalimat dari Yesus maksudnya saudara? Yesus tidak suruh orang Kristen ya untuk lakukan seperti si manajer yang tidak jujur itu. Tetapi kecerdikan si manajer itu dipuji saudara. Kenapa? Orang dunia mau pikir keras dan begitu cerdik sehingga ketemu jalan keluar dari kesulitannya saudara. Saudara, kalau anak-anak dunia itu mau berpikir keras saudara, sehingga mereka bisa mencari celah untuk bisa lolos dari kesulitan saudara. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang katanya adalah anak-anak terang saudara? Mestinya saudara, orang-orang Kristen yang anak-anak terang harus lebih cerdik daripada orang dunia saudara. Tapi Yesus memuji. Anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Coba kita pikir saudara, bagaimana orang dunia bisa cerdik saudara? Semua orang kelihatannya sama. Ada IQ-nya tidak sama. Ada IQ sangat tinggi. Ada IQ sedang. Ada IQ kurang saudara. Tetapi IQ yang tinggi itu tidak ada gunanya saudara jika tanpa latihan. Ada anak saudara dulu waktu masih SD, pinter banget. Udah gede biasa-biasa. Ada anak waktu SD biasa-biasa, tapi waktu sudah besar saudara hebat banget. Ini fakta. Ada orang waktu SD pandai banget, udah besar juga hebat banget saudara. Setiap orang itu tidak mungkin saudara punya IQ yang sama. Ada yang pada dasarnya tinggi, ada yang pada dasarnya biasa-biasa saudara. Tetapi saudara, orang yang punya IQ tinggi saudara, kalau dia tidak rajin, dia malas, IQ tinggi itu sama sekali tidak berguna saudara. Dulu waktu masih kecil, SD, ada tetangga, waduh saudara, juara 1 terus. Iri banget, gila dia pinter banget ya, juara 1, sekolahnya sekolah hebat, susah, juara 1, pinter banget saudara. SMA saudara hampir gak naik kelas. Saya bingung, kenapa SMA hampir gak naik kelas saudara? Kenapa? IQ pinter, tapi malas saudara. IQ pinter, tapi gak rajin, tapi malas saudara. Tapi ada orang punya IQ tinggi, tapi sangat rajin luar biasa saudara. Dia setiap hari mengasah otaknya dengan latihan. Apa contohnya saudara? Catur. Orang main catur saudara, kemungkinan besar saudara, IQ-nya tinggi, kemungkinan besar. Kenapa? Karena itu tidak mudah saudara. Jangan tantang saya main catur, saya pasti tidak mau saudara. Kenapa? Pasti kalah. Saya kalau tantang main catur, saya bisa main catur. Dia tantang, saya tidak mau, lihat-lihat dulu saudara. Kalau pasti kalah buat apa? Malu saudara. Kalau selevel oke, berarti 50-50. Bisa menang, bisa kalah saudara. Kalau dia level tinggi, tidak mau. Pasti kalah punya. Nah, kalau suruh belajar saya mau saudara. Orang yang sejak kecil jago catur saudara, sangat besar kemungkinan IQ-nya sangat tinggi sekali. Tetapi saudara, kalau dia tidak latihan, tidak ada gunanya. Kenapa saudara? Karena IQ pintar jago catur itu harus terus berlatih catur saudara. Dia harus berlatih dengan sangat keras sekali untuk kuasai langkah-langkah dan trik-trik catur saudara untuk mengalahkan musuh.
seorang bernama Garry Kasparov, juara catur dunia, mengalahkan Anatoly Karpov. Dulu terkenal Ben Fischer. Lalu kemudian yang paling terkenal adalah Garry Kasparov, orang Rusia keturunan Yahudi. Enggak tanggung-tanggung, dia lawan superkomputer, saudara. IBM punya. Menang enggak? Menang, saudara. Kenapa? Pinter banget. Kenapa? Karena dia sudah terus latihan. Saya dengar-dengar ya, dia tuh hafal bisa ratusan ribu ya, atau berapa juta langkah dia hafal, saudara. Saya bilang, buset ya orang ini ya, lawan superkomputer itu menang, saudara. Kenapa? IQ tinggi, kedua dia terus berlatih, saudara. IQ tinggi, dan terus berlatih, tidak ada guna, saudara. Apalagi tidak ulet, tidak ada guna. Ada seorang bernama Collinger, ya namanya Collinger, saudara. Oh, IQ tinggi banget, saudara. Umur 14 masuk Oxford University. Bayangkan, saking pinternya, saudara. Pinter banget, 14 masuk Oxford. Tetapi tidak ulet, enggak tekun, saudara. 1 tahun kemudian dia keluar. Kenapa? Bosen, enggak tekun, saudara. Kemudian dia akhirnya masuk tentara, diterima lagi, saudara. Belum 1 tahun keluar lagi. Kenapa, saudara? Disuruh mandiin kuda, dia nggak mau. Mandiin kuda, dia nggak mau, saudara. Kenapa? Karena menderita sekali. IQ pinter, kemudian dia keluar. Begitu keluar, saudara, masuk lagi, saudara. Kemana? Cambridge, diterima lagi. Udah lama, keluar lagi, saudara. Kemudian dia pikir, saya ini punya bakat menulis. Maka saudara, dia mulai menulis, saudara. Tetapi tidak tekun, tidak ulet, jarang latihan, saudara. Dia pikir semua tulisan pasti bagus. Enggak, saudara. Lalu kemudian dia gagal. IQ tinggi luar biasa, tapi gagal. Maka kemudian terkenal dengan sesuatu ungkapan, saudara. Collinger. Orang yang pintar luar biasa, tetapi tidak tekun, akhirnya gagal, saudara. Itu adalah suatu ungkapan yang sangat terkenal sekali. Collinger. Pintar luar biasa, IQ tinggi, tapi tidak tekun, maka gagal, saudara. IQ tinggi, dan juga harus terus berlatih, harus tekun, saudara. Ini ada satu cerita konyol, saudara, cerita konyol ya. Ada satu orang pelatih sepak bola Indonesia. Dia bingung, pemain kita skill kurang apa, saudara? Jago banget. Gaya Messi bisa, gaya Ronaldo bisa, saudara. Mau gaya apa lagi? Bisa semua. Tapi kita tidak pernah juara Asia, saudara. Boro-boro juara dunia, boro-boro. Dia pikir-pikir apa penyebabnya, saudara. Kemudian dia pergi ke Argentina. Berguru dengan pelatih sepak bola Argentina, saudara, nasional. Dia tanya, saya mau tanya, kenapa negara kamu itu ya juara melulu, juara dunia, juara Asia Selatan, kenapa sering juara terus? Tolong kasih tahu kami rahasianya. Oke, saya kasih tahu. Begini, pemain kami itu ya bukan cuma andalkan skill, bukan, tapi juga pakai ini. Oh gitu ya? Ya, bukan cuma skill, tapi juga pakai ini, pakai kecerdikan. Oke, saya akan tes pemain saya kecerdikannya. Skillnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Messi, sini. Lionel Messi, saudara. Kemudian, siapa? Saya mau tanya sama kamu. Siapa anak ibumu yang bukan saudaramu? Nah, saudara coba pikir sendiri. Kalau saudara ditanya, siapa anak ibumu yang bukan saudaramu? Si pelatih Indonesia, saudara, bingung. Iya, siapa ya anak ibuku yang bukan saudaraku? Bingung, saudara. Kemudian Messi langsung menjawab, saya, Pak. Betul dong ya? Siapa anak ibuku yang bukan saudaraku? Misalnya saya punya saudara 5, saudara, 6. Ya, anak ibu saya 6. Ditanya, siapa anak ibumu yang bukan saudaramu? Ya saya dong. Kemudian saudara, si pelatih Indonesia luar biasa, pantas ya Argentina juara melulu. Kenapa? Bukan cuma andalkan skill, tapi juga andalkan otak, saudara. Kemudian dia bawa ilmunya pulang ke Indonesia.
Dia panggillah pemain-pemainnya, saudara. Kurniawan, sini. Bukan Kurniawan yang ini, bukan. Kurniawan Yulianto, saudara. Kemudian dia sharingkan semua. Itu ya pemain Argentina, bukan cuma skill, tapi ini juga main. Oh gitu ya, oke. Saya tanya sama kamu. Pertanyaan yang sama. Siapa anak ibumu yang bukan saudaramu? Kurniawan bingung. Siapa ya? Siapa ya? Nggak tahu Pak, bodoh kamu katanya. Kata orang Palembang, lolo kamu. Pantes kita nggak pernah juara, cuma skill doang nggak pakai ini. Panggil lagi, Beto. Panggil. Pertanyaan yang sama. Siapa anak ibumu yang bukan saudaramu? Bingung saudara. Bingung. Nggak tahu Pak, bodoh kamu. Panggil lagi semua, nggak ada satupun yang bisa saudara. Akhirnya kemudian para pemain bilang, jadi siapa Pak? Messi tahu katanya. Saudara nggak ngerti ya? Messi tahu katanya. Ternyata apa sih pelatih? Sama-sama lolonya saudara. Sama-sama bodohnya. Dia juga nggak tahu siapa anak kandung ibumu yang bukan saudaramu. Nggak tahu saudara. Maka dia tanya, siapa Pak? Messi tahu katanya. Kenapa saudara? Karena menggunakan skill, tidak memakai otak saudara. Dua-dua penting. Skill penting, otak penting. Otak penting, skill penting. Latihan itu sangat penting sekali saudara. Kita pernah nonton film kan, MacGyver dulu. Waduh, saya senang banget saudara. Orangnya sangat cerdik, mahir, dan bisa loloskan diri dari bahaya dan kesulitan. Dalam keadaan yang paling sulit dia bisa saudara. Pertanyaannya, apa yang membuat dia cerdik dan mahir saudara? Kenapa? Dia belajar teori dan juga sekaligus prakteknya saudara. Maka pada waktu dalam kesulitan, maka kemudian saudara dia bisa lolos dari kesulitan. Hebat sekali saudara. Saudara, Yesus pun juga mengajar murid-muridnya dan mengajar kita saudara. Kamu itu mesti cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati saudara. Jangan licik seperti ular. Dan jinak-jinak merpati saudara. Jangan. Kenapa saudara? Karena itu sangat bahaya sekali saudara. Yesus berkata, kamu mesti cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Saudara, ular dicatat sebagai binatang yang sangat cerdik sekali. Maka kemudian dia bisa memperdayai Hawa. Kenapa Hawa bisa diperdaya oleh ular saudara? Karena ular lebih cerdik daripada Hawa. Kalau Hawa lebih cerdik daripada ular saudara, tidak mungkin bisa diperdaya. Tetapi saudara, ular tidak bisa perdaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus lebih cerdik daripada ular. Ular cerdik tapi enggak tulus. Hawa tulus tapi enggak cerdik saudara. Ular cerdik tapi enggak tulus, sama dengan licik. Hawa tulus tapi enggak cerdik, sama dengan bodoh saudara. Yesus saudara cerdik dan tulus. Kita akan melihat ya beberapa contoh tentang kecerdikan dari apa yang dicatat dalam Alkitab. Kita buka Kisah Rasul pasal 23 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 23 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Kisah Rasul 23 ayat 6 sampai 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena ia tahu, maksudnya Paulus, bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus.
Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Saudara, Paulus sudah ditangkap, dibawa ke dalam mahkamah agama. Nah, di dalam mahkamah agama itu, saudara, kemudian Paulus menunjukkan kecerdikannya, saudara. Waktu Paulus diadili oleh mahkamah agama dengan tuduhan kamu menentang hukum Taurat. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Mulut Paulus ditampar, saudara. Apakah Paulus, saudara, ikut ajaran Yesus? Bila orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Enggak, saudara. Coba kita lihat lagi ya, di dalam Kisah Rasul 23 ayatnya yang kedua, saudara. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 2 dan ayat ketiga, saya akan membacakan. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih, Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku, saudara. Pada waktu Yesus ditampar, saudara, pada waktu dia diadili oleh imam besar, apakah Yesus berkata, nih pipi kanan sekalian, saudara? Enggak. Kita lihat dalam Yohanes 18. Kita enggak bisa, saudara ya, satu ayat kemudian menjadi pegangan kita, enggak. Yohanes 18 ayat 22 dan ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Saudara, pada waktu Yesus ditampar, dia bilang, kalau aku salah, tunjukkan salahnya di mana. Kalau benar, kenapa kamu harus menampar aku? Tapi kenapa Yesus juga mengajar, saudara? Jika ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, saudara. Itu bukan berarti, saudara, secara praktek seperti itu, enggak, saudara. Artinya itu adalah satu standar etika tertinggi di dalam iman Kristen. Dibuat jahat, jangan balas dengan kejahatan, saudara. Orang berbuat jahat kepada kamu, jangan balas dengan kejahatan. Kalau perlu lapor polisi aja, saudara. Kenapa? Karena berdasarkan hukum, saudara. Kalau hal-hal kecil, sudahlah tutup mata, saudara. Hal-hal besar, lapor polisi aja, saudara. Tapi jangan balas dengan kejahatan, saudara. Jadi pada waktu Yesus ditampar, saudara, dia nggak bilang, nih sekalian pipi kanan, enggak, saudara. Kalau aku salah, katakan salahku di mana. Tapi kalau aku benar, kenapa kamu menampar aku, saudara? Kita kembali, saudara. Waktu Paulus kemudian waktu diadili dalam mahkamah agama, saudara, Paulus tahu ada dua golongan, satu golongan Farisi, satu golongan Saduki, saudara. Ini saling bertentangan teologi. Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan orang mati, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada roh, saudara. Orang Farisi sebaliknya, percaya ada kebangkitan orang mati, percaya ada malaikat atau roh, saudara. Maka saudara Paulus yang tahu itu dengan cerdik mengatakan, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Dan aku dihadapkan dalam mahkamah agama karena aku berharap akan kebangkitan orang mati. Apa yang terjadi, saudara, sesudah Paulus katakan itu? Maka timbullah perpecahan di antara orang Farisi dan orang Saduki. Paulus sedang diadili, saudara. Waktu sedang ngomong itu, mereka berdebat, saudara. Orang Farisi, Saduki berdebat. Maka kemudian, saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tadinya begitu benci sama Paulus, tetapi karena mereka mesti mempertahankan teologi mereka, maka mereka berbalik membela Paulus, saudara. Dan kemudian mengatakan apa? Kami tidak menemukan sesuatu yang salah pada Paulus. Saudara, itulah kecerdikan Paulus yang mengadu mereka sehingga dia lolos dari kesulitan. Pertanyaannya, kenapa Paulus bisa begitu cerdik, saudara? Karena dia selalu melatih diri dengan keras. Dan dia terus belajar, saudara. Dengan belajar dia tahu
bahwa orang Farisi sama orang Saduki itu beda teologi dan selalu ribut soal yang satu ini. Orang Farisi percaya dengan kebangkitan orang mati, orang Saduki tidak, saudara. Saudara, tentu orang Farisi akan bela Paulus dong, yang sama-sama Farisi, padahal dulu benci, saudara. Saya kemarin lihat YouTube dan kemudian lihat tentang markas Kopassus. Wah, tertarik sama tulisan di depannya, saudara. Kopassus, Komando Pasukan Khusus, hebat banget, saudara. Mereka apa tulisan di dalam markas mereka di depan? Kami ini bukan orang-orang hebat, tetapi kami adalah orang terlatih, saudara. Waktu saya baca, bagus banget ya. Kami bukan orang hebat, tapi kami adalah orang-orang yang terlatih, saudara. Wah, saya setuju sama ungkapan ini, saudara. Mereka hebat, saudara. Hebat banget, saudara. Satu tentara sama dengan 30 tentara, saudara. Satu tentara khusus sama dengan 30 tentara biasa. Hebat banget, saudara. Tapi kemudian apa semboyan mereka? Kami bukan orang-orang hebat, tapi kami adalah orang-orang yang terlatih. Paulus, saudara, hebat? Tidak. Tetapi adalah orang-orang yang terlatih, saudara. Ini yang pertama, contoh dari Paulus tentang cerdik seperti ular. Contoh kedua, saudara, Fransiskus dari Assisi. Ini sangat terkenal sekali orang ini. Saudara, Fransiskus dari Assisi. Dia dengan resiko kehilangan nyawanya, dia pergi bersama dengan para pengikutnya menghadap raja. Nah, saudara, di tengah raja ada imam-imam, tentu orang kafir, saudara, yang belum percaya pada Yesus. Kemudian para imam berkata, "Yang mulia, Anda adalah ahli dalam bidang hukum, dan Anda wajib menegakkan hukum dan menjaga hukum. Nah, kami mohon yang mulia, berikan orang-orang ini," maksudnya adalah Fransiskus dari Assisi dan teman-temannya, kepada kami, agar kami memenggal kepala orang-orang ini. Saudara, bagaimana Fransiskus, saudara? Orang berani dan juga orang yang sangat cerdik, saudara. Sebelumnya Fransiskus sudah kasih suatu impresi yang mendalam kepada raja, saudara. Waktu orang-orang imam berkata, "Serahkan orang itu kepada kami, biar kami penggal," saudara. Kemudian saudara, Fransiskus bilang begini kepada raja, "Imam-imam Anda tidak mau bicara dengan saya. Mungkin saudara, mereka lebih siap untuk bertindak." Jadi saudara, Fransiskus bilang, imam-imam Anda tidak mau bicara sama saya. Mungkin mereka lebih siap untuk bertindak. Oke, kalau begitu, nyalakan api. Dan saya akan masuk bersama-sama dengan mereka, yaitu para imam-imam Anda. Dan raja akan melihat hasilnya. Iman mana yang paling benar dan yang paling kudus, saudara. Saudara, waktu Fransiskus mulai bicara, saudara, ada sejumlah imam berdiri di sekelilingnya. Oh, pede, saudara. Tapi sebelum Fransiskus selesai berbicara, dengan diam-diam, saudara, mereka mengundurkan diri. Kenapa? Tantangan ini membuat mereka ngeri, saudara. Sesudah raja melihat kejadian itu, saudara, melihat ketakutan mereka, kemudian raja berkata dengan kasar sekali. Apa kata raja? "Saya kira tidak seorang pun dari imam-imam saya mau menghadapi api dan penyiksaan untuk membela iman mereka," saudara. Saudara, Fransiskus begitu cerdik dan dia bisa meloloskan dirinya dari kesulitan, saudara. Dan kemudian saudara, Yesus berkata, "Kalau kamu mau jadi murid saya, tidak cukup hanya nekat. Jual semuanya, tinggalkan segala sesuatu, tidak cuma harus nekat, tapi juga harus cerdik, saudara." Kalau kita, saudara, jadi orang Kristen yang cerdik, saudara, maka begitu banyak kesulitan yang bisa kita hindari. Kalau kita cerdik, saudara, penuh dengan hikmat, maka banyak yang sulit tidak terlalu sulit. Tapi kalau kita, saudara, jadi orang Kristen yang tidak cerdik, saudara, yang seharusnya tidak sulit malah jadi sulit, saudara. Kenapa kita mesti cerdik? Karena Yesus memang tuntut begitu. Kamu tuh harus jadi orang Kristen yang cerdik, bukan jadi orang Kristen yang bodoh, saudara. Bagaimana kita bisa cerdik, saudara? Ya tidak bisa tidak. Terus belajar firman Tuhan, saudara. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa jadi orang yang cerdik, saudara? Yang terakhir, Yesus katakan kepada mereka, pada murid-muridnya, "Ikatlah
persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, apa maksud kalimat itu? Saudara, apakah uang itu bisa jadi teman atau jadi musuh, saudara? Apakah uang itu jadi teman atau jadi musuh? Mamon sama dengan uang. Saudara, maksudnya apa, saudara? Kalau si manajer itu tadi, saudara, itu memakai mamon untuk menyelamatkan hidupnya. Dia dengan cerdik menanam jasa kepada para nasabahnya dengan memotong hutang mereka, saudara. Si manajer itu tidak memusuhi uang, tetapi memakai uang untuk selamatkan dia, saudara. Pintar banget dia. Saudara, demikian pula dengan kita orang Kristen. Jangan jadikan uang sebagai musuh, tapi jadikan uang sebagai teman, saudara. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ada dua macam orang. Satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Ekstrim kanan begitu cinta dengan uang, saudara. Berkat yang dicari adalah berkat uang. Berkat jasmania, bukan penyertaan Tuhan, saudara. Apa berkat terbesar? Bukan uang. Uang itu berkat, saudara. Kesehatan berkat. Tapi berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan. Pada waktu Musa di padang gurun, dan kemudian Tuhan sudah marah sama bangsa Israel karena mereka menyembah patung lembu emas. Kemudian Tuhan bilang sama Musa bahwa kamu pergi ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tetapi tidak dibimbing oleh aku lagi. Aku akan suruh satu malaikatku untuk membimbing kamu sampai ke sana. Apa jawab Musa? Tidak mau Tuhan, tidak mau. Saya tidak mau malaikatmu yang bimbing. Saya mau engkau yang membimbing saya. Saya mau engkau yang menyertai saya. Bagi Musa, saudara, lebih baik aku menderita di sini. Di padang gurun yang sulit, tidak ada apa-apa. Sulit luar biasa menderita. Asal ada engkau bersama dengan aku. Daripada aku ada di tanah berlimpah susu dan madu, tapi engkau tidak bersama dengan aku tidak mau. Saudara, apa berkat terbesar, saudara? Penyertaan Tuhan. Uang memang berkat, saudara. Kesehatan memang berkat. Tapi berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan. Kita lebih baik menderita, saudara, asal Tuhan menyertai kita. Saudara, ekstrim kanan. Orang begitu cinta dengan uang, saudara. Dan kemudian, saudara, uang itu bukan jadi temannya, malah menjadi tuannya, saudara. Dan uang itu akhirnya, saudara, menjadi tuannya dan dia menjadi budaknya, saudara. Ada orang Kristen yang kaya, saudara, tapi sebetulnya tidak siap kaya. Saudara minta kaya boleh, boleh aja. Tapi kalau saudara kaya, saudara siap kaya atau tidak? Kenapa? Banyak orang, saudara, dulu miskin, kemudian minta kaya sama Tuhan. Sesudah kaya, saudara, dia bukannya dapat berkat, malah hidupnya jadi hancur habis-habisan. Kenapa, saudara? Sesudah kaya dia tidak lagi mendidik anaknya dengan ketat, saudara. Dia malah memanjakan anak-anaknya. Maka anak-anaknya menjadi tidak mengerti arti berjuang dari papanya, saudara. Waktu anak itu besar, saudara, dia hidup dalam kesulitan. Kenapa? Karena papanya minta kaya, tapi tidak siap kaya. Saudara, saya harap ya punya anak-anak, kalau saudara sudah punya banyak uang, saudara, jangan manjakan anak-anak saudara. Kuncinya adalah, saudara, yang bisa dia kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Yang tidak bisa, saudara, baru dibantu. Banyak orang tua, saudara, yang dia bisa kerjakan sendiri, tidak kerjakan sendiri. Saya pernah sharing juga di sini. Ada satu dulu murid di sekolah, kelas 5 SD, cewek. Saya lihat itu sepatunya, talinya terlepas, saudara. Saya bilang, ikat tali sepatu kamu. Kenapa? Pertama bahayakan kamu, kedua bahayakan orang lain. Orang bisa jatuh, nginjak tali sepatu kamu. Maaf Pak, saya tidak bisa ikat tali sepatu. Hah? Tidak bisa ikat tali sepatu, kelas 5 SD. Jadi kalau kamu ikat tali sepatu, siapa yang iketin? Mbak saya, Pak.
Mbak. Jadi, iya kalau saya mau sekolah, tinggal panggil Mbak, mau sekolah. Nah, saudara kemudian akhirnya datang Mbak plus sepatunya saudara. Kemudian dipakaikan sepatunya, kemudian diikatkan. Jadi kamu ndak bisa pakai sepatu, ikat tali sepatu sendiri. Ndak bisa Pak, oke. Saya ajarin kamu sekarang. Gampang. Saya ajarin saudara, saya kemudian iketin tuh. Bisa kan? Oh bisa, dia bisa saudara. Kenapa saudara? Karena anak itu tidak dilatih, tidak dididik saudara. Tetapi malah dimanja. Tidak pernah mengerti arti perjuangan saudara. Ada satu anak juga saudara, malas sekolah. Kemudian orang tuanya bilang begini, kalau kamu malas sekolah, mami hukum. Bagaimana cara hukumnya? Biasanya kamu ke sekolah naik Alphard, besok naik Avanza aja. Waktu saya dengar, wah gila ini mamanya benar gila saudara. Saya hukum kamu, biasa naik Alphard, besok naik Avanza aja. Dia enggak ngerti saudara, masih banyak yang jalan kaki. Dia enggak ngerti masih banyak orang yang naik Gojek saudara. Hukumnya besok naik Avanza. Saya pikir besok kamu jalan kaki saudara. Enggak, naik Avanza aja saudara. Avanza itu aja saudara. Wah itu menakutkan sekali saudara. Hukumannya bukan hukuman. Itu yang ekstrim kanan. Yang betul-betul cinta uang. Ekstrim kiri saudara, yang anti dengan uang. Kenapa saudara? Karena mereka pikir, uang itu bisa membuat saya tidak setia sama Tuhan loh. Uang itu bisa menjauhkan hubungan saya sama Tuhan loh saudara. Itu ekstrim kiri saudara. Ekstrim kiri. Anti dengan uang saudara. Lalu kemudian bagaimana pengertian kita dengan uang saudara? Kita mesti bisa mengerti, uang itu hanya jadi alat dan bukan menjadi tujuan hidup saudara. Kalau uang itu menjadi tujuan hidup, maka dia akan menghancurkan kita dan akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tetapi jikalau uang itu dijadikan alat saudara, maka uang itu bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kita tahu saudara bahwa segala sesuatu itu perlu uang. Tetapi jangan dibalik, uang itu bukan segala sesuatu saudara. Kita ngerti saudara, ibadah juga perlu uang saudara. Listrik perlu dibayar, perlu uang saudara. Air perlu dibayar, perlu uang. Maintenance saudara semua perlu uang saudara. Tapi bukan berarti ya, nggak ada uang maka kemudian nggak bisa ibadah saudara. Saudara kita mesti jadikan uang itu sebagai teman untuk melawan dunia ini. Kenapa? Karena iblis sudah kuasai dunia ini saudara, supaya orang jangan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, iblis juga sudah kuasai orang Kristen supaya mereka berpaling dari Kristus saudara. Dan iblis memakai uang untuk menjerat orang Kristen supaya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena uang itu jadi tuannya saudara, bukan jadi budaknya atau bukan menjadi temannya. Maka uang menjadi tuan orang Kristen, maka kemudian dijerat oleh uang saudara, maka kemudian jauh dari Tuhan. Saudara kita sebagai anak terang saudara, anak Tuhan, mesti lebih cerdik daripada iblis. Dengan memakai uang untuk menghancurkan akal busuk dari iblis saudara. Terakhir saudara, sesudah kita mendengarkan perumpamaan ini, apa yang ada dalam pikiran kita saudara? Maka saya kasih judul saudara, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saudara, menjadi satu tantangan dari Yesus buat kita. Yesus menantang kita saudara. Apakah kamu anak-anak terang bisa lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini? Saudara, Yesus menantang kita. Termasuk Yesus juga menantang saudara, menantang persekutuan pria. Apakah kamu bisa lebih cerdik daripada anak-anak dunia? Apakah kamu bisa lebih cerdik daripada Holy Wings? Coba lihat itu anak-anak dunia, begitu pintar membawa orang, begitu banyak orang menjadi anggota mereka. Tapi berapa banyak persekutuan pria bisa membawa para pria datang bersama-sama saudara. Juga tantangan bagi persekutuan wanita saudara. Apakah kamu kalah dari anak-anak dunia? Menjadi tantangan juga bagi para guru-guru sekolah minggu. Menjadi tantangan juga saudara bagi para remaja saudara.
tantangan. Apakah kamu lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini, saudara? Tantangan buat kita bersama, saudara. Ini menjadi salah satu inti daripada khotbah hari ini. Yesus menyindir murid-muridnya, menyindir orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Sindir, saudara. Nah, apakah kita tersindir, saudara? Maka saudara, saya juga bersama-sama, mari saudara, Yesus menantang kita sekalian. Yesus menantang kita sekalian. Cerdik atau tidak, saudara? Bagaimana persekutuan pria? Bagaimana persekutuan wanita? Bagaimana persekutuan remaja? Bagaimana persekutuan pemuda? Dan bagaimana guru-guru sekolah minggu, saudara, di dalam memenangkan anak-anak ini? Saudara, kita harus terus belajar. Kenapa, saudara? Waktu kita sebenarnya tidak banyak lagi, saudara. Waktu kita sebenarnya sangat sempit sekali, saudara. Dan waktu sebetulnya terus berlalu dan meninggalkan kita, saudara. Mari kita pakai, saudara, uang itu menjadi alat untuk membawa orang masuk ke dalam kemah abadi, saudara. Uang kita jadikan sebagai alat membawa orang, saudara, datang kepada Tuhan. Tapi jangan sampai salah sangka, saudara. Jangan sampai salah sangka. Uang itu cuma sebagai alat, saudara. Mari, saudara, tantangan dari Tuhan pada hari ini, kita respon dengan sikap rendah hati, dan juga kita respon dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah kiranya firman pada hari ini menggugah pikiran kami, menggugah hati kami ya Tuhan, untuk kami jangan seperti anak-anak dunia yang lebih cerdik daripada anak-anak terang. Tapi biarlah Tuhan tolong kami, berikan kepada kami hati yang sepenuh hati ya Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, agar kami yang katanya adalah anak-anak terang, harus lebih cerdik daripada anak-anak dunia ini. Tolong di dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, memikirkan pekerjaan-Mu dengan segenap hati kami, dan Tuhan berikan hikmat kepada kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.